Halo, selamat datang kembali. Hari ini langsung aja ya, kita bedah satu aturan penting dari buku The Rules of Management, karya Richard Templer, Oke, yaitu aturan hashtag 98, mencari umpan balik atas kinerja Anda. Sumber kita kutipan dari buku ini. Nah, misi kita kali ini, gimana caranya memahami kenapa sih minta masukan itu, walaupun kadang bikin, deg-degan gitu ya. iya betul. Tapi justru ini langkah cerdas buat manajer. Mungkin Anda di rumah mikir, saya tahu kok kerja saya bagus. Tapi coba kita lihat deh, kenapa perspektif orang lain itu penting. Betul sekali. Dan sumber ini tuh menekankan ya, ini bukan soal cari pujian atau biar disukai gitu. Anda nggak sedang cari cinta lah istilahnya, Oke. tapi murni, yaitu umpan balik. Alat penting buat evaluasi diri, buat pengembangan juga. Oke, menarik. Jadi bukan sekedar basa-basi ya. Em, Terus apa persisnya sih keuntungan utama yang ditawarkan aturan ini menurut bukunya? Ya, buku ini nyebutin beberapa poin kunci kenapa Anda perlu cari umpan balik. Pertama, jelas ya, buat ngenalin kekuatan sama kelemahan. Oke. Apa yang udah bagus, apa yang perlu ditingkatin, tapi dari kacamata orang lain. Kedua, nah ini penting nih, buat kalibrasi persepsi diri Anda. Kalibrasi, maksudnya gimana tuh? Ya, buat mastiin aja, cara Anda nilai diri sendiri itu udah sejalan belum sama kenyataan di mata orang lain. Udah realistis belum gitu. Jangan-jangan terlalu pede atau malah sebaliknya. Wah, jadi semacam reality check gitu ya. Biar nggak kejebak sama penilaian kita sendiri aja. Oke, poin bagus. Ada lagi? Ada. Yang ketiga, ya buat belajar dari pengalaman. Mau itu sukses atau gagal, umpan balik bantu kita paham, kenapa sih kok bisa gitu? Biar ke depan lebih baik. Mhm. Keempat, bisa jadi Anda nemu area masalah yang mungkin kelewat gitu. Dan kelima, ini kasih data tambahan soal kinerja tim Anda. Jadi melengkapi pengamatan Anda sendiri. Wah, banyak juga ya manfaatnya. Kalau gitu rasanya pengen nanya ke semua orang ya. Tapi, apa buku ini kasih pandungan gitu? Siapa aja nih sumber umpan balik yang paling oke menurut aturan ini? Sumbernya bisa cukup luas sih. Buku ini nyebut rekan kerja setingkat, peers gitu ya. Terus anggota tim Anda, atasan, bahkan pelanggan juga bisa. Oke, itu cukup standar lah ya. Iya, tapi yang menarik, buku ini juga nyaranin minta dari rivals, pesaing Anda. Tunggu. Rivals, pesaing, itu kedengarannya agak gimana ya? Aneh nggak sih? Apa alasannya kok bisa nyaranin gitu? Bukannya malah ada potensi bias negatif? Nah, pertanyaan bagus itu. Logikanya, setidaknya menurut pemahaman dari sumber ini ya, tujuannya itu fokus dapetin data seluas mungkin. Bahkan dari sumber yang ya nggak punya alasan buat nyenengin Anda gitu. Oh, Justru karena mereka mungkin lihat dari sudut pandang kompetitif, masukannya bisa jadi jujur banget, walaupun mungkin pahit didengar ya. iya juga sih. Tujuannya kan tetap bukan validasi emosi, tapi informasi objektif. Nggak peduli motif pemberinya apa. Nanti kan Anda yang nyaring sendiri informasinya. Oke, masuk akal kalau tujuannya memang data mentah ya. Nah, ini nih, bagian yang seringnya paling menantang. Gimana sikap kita pas terima masukan itu? Apalagi kalau, ya gitu deh, negatif atau kritikannya tajam. Kuncinya yang ditekankan di sumber ini ya penerimaan. Dengerin aja semua, yang baik maupun yang kurang enak didengar. Gitu ya? Iya, nggak usah defensif, nggak usah debat saat itu juga. Cukup yang ngangguk aja bilang, oke, terima kasih masukannya, tersimpan dulu informasinya. Simpen dulu ya. Anggap aja ini data berharga buat diolah nanti, bukan serangan pribadi, gitu. Memang butuh latihan sih ya, nahan diri biar nggak langsung, wah nggak gitu. Tapi intinya, kumpulin dulu datanya, oke. Betul. Jadi kalau kita rangkum nih ya, aturan hashtag 98 ini intinya dorong kita buat nggak pasif nunggu dinilai, tapi aktif gitu loh, cari cermin dari orang lain. Ini bagian dari pengembangan diri manajer yang nggak ada habisnya. Tepat, Soal berani lihat diri sendiri lebih utuh lah. tepat sekali. Anggap aja ini investasi buat pertumbuhan Anda sebagai manajer. Nah, sebagai penutup nih, ada satu hal yang mungkin bisa Anda renungkan lebih lanjut. Apa tuh? Kalau umpan balik dari orang lain itu sepenting itu buat Anda pribadi, gimana Anda bisa ngambil langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya. Iya, yaitu secara sadar bangun budaya di tim Anda. Budaya di mana ngasih dan nerima feedback yang jujur dan membangun itu jadi hal yang biasa aja.
Sesuatu yang dihargai bukan malah dihindari atau ditakuti. Nah, itu tantangan manajerial berikutnya setelah Anda sendiri mulai nyaman sama proses ini. Coba direnungkan.